Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Novitasari dalam bincang santai bersama Shadina Land Entertainment. Nah, kali ini tema kita yaitu tentang milenial, yaitu sudah saatnya generasi milenial punya rumah. Nah, tentunya hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Riki sebagai divisi sales dan juga Mas Eka sebagai manajer operasional. Assalamualaikum Mas Eka, Mas Riki. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Perkembangannya di Shadina Land ini ya luar biasa. Sudah sebagai manajer operasional tadi dan juga Mas Riki sebagai divisi sales. Iya, alhamdulillah. Tentunya hari ini kita mau santai, yaitu bincang-bincang santai nih ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang santai nih, kita akan sapa penonton dengan bantu nih like-nya, like, komen, dan subscribe-nya untuk YouTube Shadina Land Entertainment. Nah, Mas Eka sama Mas Riki sudah follow belum ini IG? Sudah subscribe YouTube-nya? Oh iya, buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa subscribe juga ya. Jangan lupa di komen, beli rumah gitu ya. Rumah murah tapi tidak murahan ya enggak ya? Iya, tentunya ya. Kalau kemarin itu temanya kita malahan murah kok mewah. Oh, murah kok mewah. Wow, itu lebih di Shadina Land. Oh, iya. Tentunya di Balikpapan ya. Di mana lagi kalau bukan di Shadina Land. Shadina Kita bisa ekspor keluar ya. Wah, amin, insya Allah. Pastinya. Baik, untuk selanjutnya nih kita mau teman-teman Shadina Land Entertainment nih mengikuti beberapa media sosialnya Shadina Land, diantaranya yaitu follow IG dari CEO kita nih, Dodi_I_Putra, dan juga sponsornya dari Shadina Land, yaitu tentunya untuk mencerahkan kulit biar Mas Riki dan Mas Eka bisa kulitnya lebih glowing kalau di lapangan ya. Tentunya iya, membutuhkan nutrisi kulit. Yaitu ada distributor.br.balikpapan. Jangan lupa di follow ya teman-teman, dan juga YouTube-nya jangan lupa di subscribe. Kalau nggak subscribe ya nanti nggak dapat giveaway dari Shadina Land ya. Biasanya kita ngadain giveaway terus ya Mas ya. Iya. Iya pasti ada lah giveaway-nya lah. Betul. Nah, untuk selanjutnya nih kita sebelum memulai bincang santainya lagi, kita ada beberapa tayangan yang lagi viral nih di milenial. Nah, kita tayangkan ini isunya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meningkatnya inflasi akan membuat masyarakat semakin sulit membeli rumah. Sebab, tingginya inflasi akan direspons Bank Sentral dengan menaikkan suku bunga yang berimplikasi pada kenaikan biaya kredit. Saat ini, Bank Sentral di beberapa negara sudah menaikkan suku bunga acuannya seiring dengan meningkatnya inflasi. Sri Mulyani mengatakan, kondisi ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat semakin sulit membeli rumah. Jadi kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Wah, luar biasa. Tentunya saya juga yang masih ngontrak ini akan kesulitan punya rumah nih ya. Tapi dengar-dengar dari Shadina, pengalaman dari Mas Riki dan Mas Eka yang sudah punya rumah nih, mau denger dong supaya siapa tahu setelah ini saya punya rumah ya. Iya, yang syariah di mana lagi kalau bukan di mana? Di Shadina Land. Nah, dari Mas Eka dulu deh, pengalamannya seperti apa nih? Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya, pengalaman-pengalaman tentang kehidupan baik dari pribadi maupun yang sudah kita alami bersama, bahwa
menyimak berita tadi, memang perlu khawatir kita ya di zaman-zaman era inflasi, apalagi ini semua negara ya, bukan hanya satu negara Indonesia aja, tapi ini untuk semua negara. Semua negara. Iya. Yang kita khawatirkan itu sekarang memang bagi kaum milenial ini adalah ketakutan akan membeli rumah, karena memang dari segi bunganya sendiri sekarang tidak bisa terkontrol seperti itu. Oh. Nah, mungkin salah satu solusi yang tepat saat ini adalah mencari perumahan-perumahan yang sifatnya syariah. Oh, syariah. Yang memang tidak ada flat rate dia di suku bunga. Wah, Nah, betul, tentunya perlu kita ketahui pertama, alhamdulillah di Sayyidina Land ini itu apa yang memang sedang dilakukan program-program untuk membantu umat Islam untuk mendapatkan hunian berkah, ya tentunya ada di Sayyidina Land. Oh, iya. Tinggal apa lagi? Selain syariah, tanpa riba ya? Tanpa riba. Betul. Tanpa KPR juga? Sebenarnya, maaf saya potong, bukan untuk umat Islam aja, Mas. Untuk semua ya. Oh, iya. Semua umat. Semua sih ya, Mas Semua Riki ya? umat. Oh, iya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang non Muslim, Iya. kita bisa bantu. Oh, mantap Iya. berarti. Dan slotnya pasti masih banyak ya. Apalagi Insya Allah. ini dalam lagi IKN tahun 2024 mau pindah. Betul. Tentunya Kita slot sih nggak masih banyak, Mas. Kita juga ya alhamdulillah Allah mudahkan sih. Dengan proyek selesai, Allah kasih lagi. amin. Ada lagi. Dengar-dengar ada klaster terbaru nih ya. Iya. Rencananya Iya, sih. rencananya. Dan beberapa ada sih kita udah buka ya klaster-klaster yang memang satu-satunya perumahan yang ada di dalam kota. Wah. Tentunya ada di sini. Di Balikpapan ya? Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Nah, seperti Apalagi itu. teman-teman yang mau pindah dari Jakarta ke IKN ya. Betul, teman-teman mencari rumah. banyak sekali yang memang sekarang itu banyak yang mencari rumah-rumah yang memang terkadang orang mau mengambil rumah itu kan melihat satu, oh lulus nggak sih cek BI-nya, betul. Yang kedua, selain itu ada biaya-biaya yang memang di luar daripada biaya KPR itu sendiri yang harus memang kita prepare. Nah, kebanyakan teman-teman itu berat gitu loh. Betul. Tapi di Sayyidina jangan khawatir. Aman ya, Gitu. tanpa riba, tanpa sita, tanpa sita. denda, Ya, tanpa BI checking, Tanpa BI checking, tanpa betul. KPR bank juga ya, Mas. Betul. Masya Pernah jadi Allah. korban, Mas. Tanpa asuransi. Berarti ini tanpa asuransi juga ya. Iya. Ini bicara pengalaman nih, Cuman Mas. yang saya sayangkan seperti ini ya. Kenapa kok baru sekarang? Oh. Ya kan, kenapa kok baru sekarang? Betul. Gitu. Saya jujur aja pengalaman pribadi saya selama 10 tahun 12 tahun ke belakang, saya membeli rumah dengan KPR konvensional yang memang cukup terasa beratnya gitu loh. Karena memang dengan sistemnya yang memang tidak mengarah ke agamis ya kan memang yang berbau riba, makanya ya udah qadarullah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah perlahan saya mulai benahin dan alhamdulillah sekarang sudah lunas semuanya. Sudah Tapi ya lunas. mudah-mudahan generasi milenial yang muda sekarang ya yang lagi mau berinvestasi saat ini yang paling tepat. Sekarang ya, yang waktunya paling tepat, sekarang. ya. Dan tentunya di mana? Cari perumahan yang syariah. Syariah. Seperti yang ada di Sayyidina Land. Iya. Itu mungkin. Selain mudah, tempatnya mudah didapat juga ya. Iya. Dan juga alamat kantornya. Nah, alamat kantornya sendiri berada di Jalan Kolonel Sarifuddin Yos nomor 17. Di sampingnya, tepatnya di samping pengadilan militer. Makanya bagi sahabat Sayyidina yang mau berinvestasi rumah syariah, desain futuristik, tidak kalah menarik dengan perumahan-perumahan konvensional yang lainnya, silahkan datang. Baik. Nah, siap. Nah, jangan lupa teman-teman ya, selain tempatnya yang mudah dijangkau nih, teman-teman yang mau punya rumah, jangan lupa di Sayyidina Land. Tanpa ribet pokoknya ya, dimudahkan. Iya. Apalagi salesnya sales ganteng dan juga manajer operasionalnya luar biasa ya. Baik, oke, kita akan masuk ke pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang pengen kita tanyakan dan juga biasa ditanyakan sama beberapa customer. Nah, Mungkin pertanyaan sharing-sharing ya, pertama. bukan ini. Iya, bukan pertanyaan horor sih sebenarnya. Kayak anak sekolahan ya. Sharing-sharing aja yang pernah dialami ya. Siap, ini kita hanya mau sharing-sharing, yaitu pertanyaan pertama tentang langkah-langkah nih dari para anak milenial sekarang. Pastinya mereka juga
juga pengen punya rumah ya. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya untuk bisa memiliki rumah seperti Mas Riki dan juga Mas Eka? Ya mungkin saya menjawab gini ya, karena dulu saya pernah juga diterapkan sama ibu saya, alhamdulillah, untuk menahan keinginan, untuk menahan ego ya. Kita teman-teman ini kan ya bukan apa ya, mohon maaf ya, dari generasi dulu sampai sekarang ini ya pastinya kita gengsian itu tinggi ya. Nah tapi mungkin ya Mas Eka sendiri mungkin mengalami, saya juga mengalami, kita menahan. Jadi ada beberapa penghasilan kita sisihkan, bukan disisakan ya, tapi disisihkan. Oh, disisihkan. Menyisihkan untuk kita punya investasi berupa properti. Nah, langkahnya itu sih kita menahan dulu untuk menyisihkan. Itu langkah awalnya sih kalau saya bilang. Iya. Menabung ya. Ya, betul-betul real menabung, bukan menyisakan sisa uang jajan. Sisanya ini kan susah. Betul. Tapi kalau kita sisihkan, nah kalau sisanya ya bolehlah dipakai untuk apa lah. Iya, betul. Berarti sudah ada plot-plotnya gitu ya, sudah di planningnya sudah ada. Planning 5 tahun ke depan kita mau punya apa sih? Punya apa, betul. Kalau saya sih dulu diajarin ibu saya, alhamdulillah. Kamu harus punya ini kalau sudah bekerja, boleh. Tentunya dibarengi dengan doa. Gimana cara penerapannya? Nah, gitu sih. Betul. Dan juga pastinya sempat aja ya bersedekah itu. Ada itu yang paling utama ya. Apalagi kita syariah ya. Iya, itu yang pertama. Diajarkan Karena terasa sih ya, sedekah. kalau kita sedekah, terutama kondisi badan kita jadi fit. Iya, fit, betul. Bisa sendirinya akan mengikuti. Iya, yang lain betul ikut. Siap. Dari Mas Eka sendiri? Kalau saya pribadi ya Mbak ya, ini sharing-sharing ya terkait masalah kapan sih waktunya generasi milenial ini harus move on ya kan. Iya, betul. Berinvestasi, karena kan kebanyakan generasi milenial sekarang itu kan lebih ke gaya hidup. Betul, ya kan? apalagi lebih sekarang. ke memanfaatkan apa namanya hidup ini harus dinikmatin. Nah, seperti itu kan. Tapi nikmatnya seperti apa kan? Seperti itu harus punya target ya. Jadi kalau saya yang pertama ya, kapan harus dimulai generasi milenial ini harus mempunyai rumah? Yang pertama pada saat dia sudah mulai kerja, otomatis dia sudah punya penghasilan. Dari sudah punya penghasilan itu harus memang dipikirkan plotting penghasilan itu harus ada yang dominan. Dominannya apa ya? Targetnya lebih ke arah masa depan. Investasi yang paling baik, dan paling menguntungkan adalah investasi rumah dan tanah. Tentunya itu dulu Mbak. Nah, yang kedua itu adalah setelah kita sisihkan dari mulai kita kerja, kemudian kita mulai planning untuk kapan kita tepat mendapatkan hunian yang memang ada di syariah ini. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu setelah kita planning, baru kita mulai mencari-cari lokasi yang memang strategis yang memang karena kebanyakan generasi milenial ini ketakutan akan kondisi-kondisi rumah-rumah yang memang murah tapi lokasinya di pelosok. Iya, betul. Kan. Rata-rata kebanyakan yang seperti itu kan ya. Gitu iya, betul sekali. Selain jadi murah. Tapi sebenarnya gini, anak-anak Balikpapan ini kalau saya bilang mohon maaf ini ya buat teman-teman semua, agak sedikit ketinggalan ya, ketimbang sama anak-anak di kota-kota besar. Iya, betul. Kesannya gini ya, saya dulu pernah bilang sama customer saya, lu nggak jauh, lu nggak punya rumah. Iya. Kalau anak-anak Balikpapan jauh nanti mau kesini susah. Tapi sebenarnya salah. Kalau untuk properti ya, karena saya dulu sendiri ngebilangnya dulu ya alhamdulillah kami dapat di Beler ya. Beler tuh dulu belum apa-apa. Jauh udah bisa apa. Sekarang malah sudah ada. Ya bisa dilihat lah ya kan. Iya, betul. Nah gitu sih. Artinya, jadi jangan ketakutan. mungkin di zaman sekarang itu terpelosok, siapa tahu 5 tahun ke depan itu malah jadi kota. Apalagi sekarang Kalimantan IKN ya. Harus semua makanya harus cepet-cepet langsung move on lah, sudahlah. Cepet datang lah, sudah buruan belum kehabisan ya kan. Saya aja yang ada di sini tuh kejar-kejaran gimana ya punya rumah di Sadinalen. Baik, langkah-langkahnya luar biasa. Mungkin ada tambahan lagi Mas Eka nih untuk teman-teman Sadinalen. Mungkin yang perlu diterapkan lah untuk generasi milenial, yang pertama
adalah yaitu tadi bagaimana caranya kita memanfaatkan gaya hidup yang memang saat ini tuh ya kita harus menikmati hidup tapi harus terarah, itu satu ya Mbak ya. Yang kedua, rasa takut terhadap individu dalam arti sekarang gengsi dengan teman-teman ya kan, teman-teman misalnya beli iPhone ya kan, terus kemudian motor bagus, mobil bagus, jadi Ganti-ganti terus. ya, gengsi-gengsi itu harus dihilangkan dulu gitu loh. Kalau kita pengen memang menjadi kaum milenial yang sadar akan harusnya seperti apa sih kita untuk mendapatkan hunian rumah. Terus yang ketiga Mbak, yang perlu kita garis bawahi itu adalah membuatnya suatu perencanaan yang mana tepat sasaran seperti itu. Jangan sampai nanti dari gaya hidup kita ngikutin tren yang mana itu tidak terkontrol seperti itu. Nah terus kemudian yang keempat ya kurangi nongkrong. Nongkrong yang tidak faedah akan menggerus penghasilan kita dengan tidak sendiri. Termasuk kopi yang 10.000 itu kali berapa ya kan? Nah itu yang lebih baik disisihkan lebih ya. baik disisihkan ke hal-hal yang lebih baik lah seperti itu. Dan satu lagi jangan lupa sedekah. Ya, pas sedekah uangnya akan kembali terus ya. Sedekah itu nggak bikin kita miskin. Itu udah jelas itu. Betul sekali. Apalagi saya lihat ini Sadinaland setiap Jumat selalu sedekah sana sini ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang punya klaster sudah 8 ya Mas Riki. 9. Oh luar biasa, terupdate nih sampai 9. Karena kita gini ya, kita menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Allah juga berfirman kan, jalankan perintahku maka aku mudahkan segalanya. Dan sistem di Shadina ini sangat benar-benar perusahaan yang memang menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Jadi Shadina besar ini bukan karena pimpinan yang bukan karena divisi yang satu marketing bukan tapi kerjasama yang kompak ya. Tapi memang menjunjung tinggi persaudaraan. Jadi satu besar, satu semuanya, satu untuk semua lah, intinya seperti itu. Saling menguatkan. Siap, baik. Makanya alhamdulillah ada sekitar sampai 9 lokasi sampai saat ini. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi lah. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat sahabat Shadinaland yang sudah berpartisipasi banyak nih, tentunya untuk beberapa teman-teman yang sudah datang ya, beberapa customer, karena setiap hari pasti ada terus ya yang datang ke kantor kita ini. Dan alhamdulillah luar biasa. Nah untuk pertanyaan kedua nih, kita masuk tadi nyinggung-nyinggung keuangan nih. Mungkin bisa diperjelas secara detail bagaimana anak-anak milenial ini bisa diarahkan untuk memanage keuangannya. Seperti itu. Mungkin dari Mas Eka dulu, Mas Riki. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa kalau sistem KVR di Indonesia itu kan suku bunganya itu kan lumayan agak tinggi juga ya. Biasanya dia antara 2-3 tahun itu fix, kemudian selanjutnya ngikutin kurs suku bunga. Tapi kalau di Shadina nggak seperti itu. Jadi di Shadina ini bagaimana caranya penerapan pola untuk pembelian unit rumah. Kita ada akad DP pertama, kemudian setelah itu nanti ada sistem pengelolaan in-house. Jadi DP itu bisa di-split. Nah, kebanyakan kalau untuk kaum milenial saat ini kan yang paling besar, yang paling berat itu DP-nya. DP betul. DP-nya. Tapi beda di sini. Jadi mundur biasanya. Iya, makanya itu bikin berat ya kan kalau di bank konvensional. Tapi kalau saya nggak kayak gitu. DP itu bisa di-split. Seperti bisa itu. Dimudahkan ya. Dimudahkan. Dimudahkan. apalagi gitu yang satu tanpa riba, tanpa denda. Pokoknya tanpa Sadina itu. Ya kan? Dimudahkan lagi, ya kan? Artinya kalau di bank konvensional lain mungkin prosesnya bisa butuh proses BI checking dulu, namanya ini bisa apakah masuk atau tidak. Tapi kalau Sadina seperti itu. Betul. Jadi ya
untuk DP-nya bisa dicicil ya kan. Jadi untuk pengelolaan manajemen keuangannya juga mudah gitu loh. Jadi nggak susah, nggak berat gitu loh. Kebanyakan kaum milenial kan berat ini. Waduh, saya mau beli rumah, investasi, wah berat sama DP-nya nih. Tapi di Sadina nggak seperti itu. Sadina nggak seperti itu Nggak ya. seperti itu. Betul-betul dimudahkan. Betul-betul dimudahkan. Dan tanpa-tampanya tuh saya lihat berderet, tanpa ribet, tanpa konvensional, tanpa penalti, Apalah pokoknya lah. tanpa koperasi. Jadi tidak ada tangan kedua, tangan ketiganya. Iya, Betul-betul real dari perusahaan itu sendiri. Luar Jadi biasa. kalau bisa dibilang gimana solusinya atau kiat-kiatnya ya cukup mudah. Cukup kita tabung aja sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan untuk DP-nya ya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada istilahnya di plotting harus berapa tidak. Tentunya akadnya juga tanpa akad batil ya. Iya, betul. Dan tidak saling menzolimi ya. Luar biasa. Mungkin dari Mas Riki. Kalau cara memanage ya tadi udah banyak Mas. Ya sama. Di Sadina sih dipermudah gini ya. Kita beli sekarang, kita akad sekarang. Kalau Akadnya tempat saat lain- itu juga. Iya. Tapi kalau tempat lain belum tentu. Kita beli sekarang, akadnya kan nanti. Oh iya. Iya, tapi Apalagi kalau dia- tunggu uang terkumpul ya Iya. biasanya. Karena walaupun dia beli dengan harga sekarang, nanti akadnya kan akan berubah karena menyesuaikan dengan Harganya, floating. floatingnya ya. Iya, suku bunga yang berlaku pada saat itu. Tapi kalau di Sadina enggak. Karena kita enggak pakai suku bunga. Iya. Jadi Iya. beli sekarang dengan harga sekian dengan cicilan Sampai sekian. nanti pun tetap sekian. Iya. Berarti Cara betul-betul memanage diringankan. itu, jadi kita ikat pada akad ini lillahi Di ta'ala akad. dengan kepemilikan di DP awal. Nih bayangin, dengan DP awal kita udah bisa punya semuanya. Luar biasa. Karena kita tidak menerapkan dengan namanya sistem sita. Nah, jadi kalau cara memanage-nya ya gampang. Sadina bantu kok. Sadina bantu karena ketika masuk DP awalnya nggak banyak loh, nggak seperti di tempat lain. Iya, Saya betul. kemarin yang muda-muda, saya ini banyak loh yang baru sekolah bahkan baru bekerja gitu ya. Karena kan nanti pada saat umur 21 dia baru akan akad. Akad, Baru oh, akad di notarisnya umur. ya. Oh, ada Tapi waktu kalau umur-umurnya juga ya? Ya kalau secara hukum umur Ada. usia 21 tahun itu Baru bisa dia akad bisa juga. paham hukum. Dianggap paham hukum ya. Tapi kalau di Sadina dia umur misalnya 18 tahun 19 tahun pada saat itu dia akan didampingi dengan warisnya atau orang tuanya ya. Orang tua. Nanti mau beli suatu properti nanti pada saat ini Nanti kalau itu sudah mencapai nanti umurnya mencapai baru umurnya kita ke diserahkan. notaris nanti untuk secara sisi hukumnya ya. Dan akadnya itu kan kita lillahi ta'ala dengan membeli dengan DP awal UTJ plus DP awal yang sangat minim sekali. Status kepemilikannya itu pindah. Bayangin dengan Langsung. DP awal Langsung. punya status Dipindahkan. kepemilikan. Ayo, di developer lain ini sebagai pelajaran. Tidak ada lagi kayak tambahan-tambahan biaya. revisi, tidak ada biaya administrasi, Iya, tidak ada biaya biasa. balik Kurang apa nama, lagi? coba apa lagi ya? Kurang apa Kalau lagi Nah, Sadina? ada seperti Kalau itu. di tempat lain ya, kita harus memikirkan biaya akad. Berapa sih harus Betul. dikeluarin? Kita di sini kita minimalisir Biaya akad, biaya akad. pindah nama biasanya itu iya. Karena pakai kalau kita KPR biaya. ya, itu kan harus menyisikan biaya KPR. Betul, betul Tapi kalau di sekali. Sadina tidak. Tidak. Cuman kalau untuk biaya PPHTB untuk pajak pembelian Itu dari pajak ke negara ya. Kalau pajak ke negara. Itu umum sih biasanya. Itu pun nanti di selalu tahun keempat ada. umumnya. Tapi kalau untuk Dimanapun. memanage keuangan kita bantu kok. Betul. Jadi kalau mau punya rumah nggak punya DP, ayo kita cicil dulu aja. Dicicil Sadina bantu, sedikit. kita akadkan pula. Ayo kurang apa Di mana lagi? coba Dibantu. cari Iya. perumahan. Kalau Ada. developer lain, kalau tidak penuh, itu status kepemilikan tidak akan pindah. Tidak akan pindah Tidak ya. akan pindah. Tapi kalau di Sadina dengan DP awal, status kepemilikan pindah. Karena tadi itu harus ada biaya-biaya tambahan ya Mas ya Bukan. biasanya. Jadi kalau di developer lain itu, kalau tidak beli lunas itu bukan punya kamu. Oh, seperti Itu masih itu punya dia. saya. Heeh. Nah, tapi kalau di Sadina, Sadina mudah dibalik iya, nama kita langsung balik. diserahkan. Kamu menyerahkan uang, ya kamu membeli sesuatu. Oh. Nah itu sudah jadi punya kamu. Akad. Aduh, kurang apa lagi nih itu kita secara ya. hukum Ijab syar'inya itu. kabulnya. Iya. Ijab kabulnya berarti sesuai dengan syariah, sesuai dengan namanya ya. Betul. Syariah dan Iya. juga Karena kan membeli suatu barang, barangnya harus dikasih dong. Harus Nah, kalau di dikasih. tempat lain kamu beli, ya kamu nggak dikasih barangnya. Jaminan tidak. berarti di Sadina ini tanpa akad
batil ya itu ya. Kita manajemenin keuangannya konsumen malah. Ayo, di mana tempat lain? Malah kita yang membantu ya. Ayo Mbak, kita ingatkan lagi reminder mereka untuk bayar bulan ini. Nggak terasa setahun 2 tahun sampai IKN dibangun, akhirnya bisa punya rumah di Sadinaland. Dan lokasinya juga sudah banyak Mas ya. Banyak. Nanti mungkin hampir seluruh kawasan Balikpapan. Wah, luar biasa. Pasti kalau setiap melihat kawasan itu punya Sadina, bukannya itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sahabat Sadina, mungkin itu pertanyaan kedua, dan kita masih banyak pertanyaan lainnya lagi, yaitu kita masuk ke sesi pertanyaan ketiga. Kenapa nih properti syariah Sadinaland itu dinyatakan murah? Karena kita dari tadi ngomongnya itu murah loh, murah nih. Di mana nih sisi murahnya? Saya jawab ya. Kenapa properti syariah dinyatakan murah? Murah gini ya. Semua yang kita bisa beli umumnya pasti murah ya. Murah. Tapi Tidak murahan. yang kita jual itu betul bukan barang murahan. Kalau di tempat lain kita bisa lihat lah barang yang dihadirkan itu seperti apa. Terutama letak lokasi strategisnya. Letak lokasinya itu menunjang atau enggak. Ini pesan juga ini buat teman-teman ya, apalagi yang masih muda. Pesan-pesannya teman-teman yang masih muda, perbanyak informasi. Perbanyak informasi. Balikpapan ini baru akan mekar kalau saya bilang. Betul. Baru akan mekar. Jadi wilayah-wilayahnya ini untuk kita berinvestasi kita bisa lihat kok. Di mana-mana aja. Karena Sadinaland punya semua titik. Nah, pesan-pesannya itu gitu. Survei di mana tempat-tempat yang akan berkembang. Seperti itu. Tentunya yang terintegrasi ya, dengan mungkin sarana pendidikan, sarana kesehatan, ibadah ya kan, sarana mungkin tempat wisata, strategis intinya ya. Yang kita miliki alhamdulillah ada beberapa lokasi ini semuanya itu strategis banget. Strategis ya. Dari mulai mungkin untuk pemekaran wilayah juga ya kan, ada juga kan seperti itu. Dan juga dibangunkan beberapa tempat ibadah ya. Iya, tentunya itu. Itu syarat utamanya. Rata-rata di tempat kita ada tempat ibadah. Ya. Terus juga pesan yang kedua ya, jangan coba-coba riba. Ini yang utama nih ya, karena kan ya mohon maaf ya, kita juga pernah terjerat ya dengan hal itu ya. Karena di Sadina sendiri kita menerapkan bukan pembiayaan tapi pembelian. Statusnya jual beli. Nah, kalau pembiayaan ini kita ada beberapa pihak. Iya betul. Nah, harga yang dihadirkan itu harga yang nggak pasti. Tapi kalau di Sadinaland berapa lu beli, di situ yang harga yang diangkatkan. Nyata di situ. Betul. Jadi bukan di belakang ya. Pesan yang utama sih ya seperti itu ya, kan Allah juga jelaskan Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Itu sudah jelas tuh. Sesuai dengan akad ya. Makanya kita akadnya jual beli. Apalagi sekarang ini makin kesini tuh makin anak-anak muda, banyak yang mencari seperti itu. Anak-anak muda yang perlu ditekankan. Ya kita ya mungkin yang terlambat ya. Kita belajar agama. Tapi mohon maaf ya kalau saya enggak tahu Mas Eka. Tapi ya sama-sama lah. Kita harus mengingat. Sudah sama-sama insaf sepertinya. Ya, kalau kita harus sama-sama mengingatkan jangan sampai terjadi seperti kita. Nah, karena nantinya akan rugi. Rata-rata yang memakai pembiayaan boleh lah dilihat, tapi seperti tadi yang Sri Mulyani katakan ya, 2 tahun pertama itu fixed rate-nya, terus nanti interest nanti akan beda lagi. Itu sebenarnya itu ya mohon maaf ya, itu mainan saya karena 2 tahun pertama cicilannya rendah itu. Nanti kenaikannya itu formalitas aja tuh. Nggak jauh kok kenaikannya, padahal itu permainan ya di belakang itu. Ya kan, dilihat aja. Lihatlah nantilah. Makin bertambah. Ya, itu pesannya sih, jangan coba-coba dengan riba. Karena gini ya, harga yang dihadirkan itu tidak pasti. Terus ya pastinya kita tahu ya, kalau kita terlambat kita kena denda. Dan di Sadinaland itu tidak ada denda yang sama sekali. Ketika kita tidak bayar dendanya berbunga loh, berapinak ini. Ayo. Dan itu yang kita takutkan ya sebagai umat muslim tentunya. Ya, sangat menghindari itu. Iya. Karena yang kita jaga. Terakhir nih ya, seperti tadi yang saya jelaskan, nanti itu akan connect.
ketika nanti terjadi gagal bayar, ini pesannya dulu teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya kita makanya banyak sekarang bukan fobia ya, jual beli syariah. Jual beli syariah. Jual beli syariah baik kendaraan maupun properti. Alhamdulillah Sayyidina Land ini yang masih eksis lah kalau untuk di propertinya, karena dari 2013 sampai sekarang boleh dilihat dari developer lain. Makanya kalau mau beli properti, lihat dulu kredibilitas perusahaan itu sendiri. Nah, makanya ada juga beli sekarang yang misalnya kendaraan yang syariah, karena dilihat kan pertumbuhan ekonomi Muslim ini kan meningkat nih ya. Semakin meningkat. Semakin meningkat. Macam kendaraan yang dihadirkan itu ya sama seperti kita. Jadi dibelikan suatu barang, nanti akadnya nanti dengan si penjual barang. Akan diserahkan sampai si pemilik ini yang punya nama. Yang terakhir itu makanya tadi saya bilang yang sampai di puncak gagal bayar. Umumnya kalau di pembiayaan kita contoh-contoh kecil ya, elektronik atau kendaraan, ya kecil dosa rumah, itu yang kecil, rumah ya, lu diusir lah. Iya. Handphonemu diambil misalnya, motormu ditarik. Kita di sini enggak, karena seperti yang tadi saya bilang, tanpa sita ya. Akadnya itu akad jual beli, lu bayar DP awal, status kepemilikan pindah. Jadi ketika gagal bayar kita harus musyawarah. Muamalah syariah itu benar-benar luar biasa kok. Diringankan kalau itu alasannya syariah juga ya. Bukan dengan alasan, memang kita harus memakai sesuai dengan hukum syariah. Jadi tidak boleh ada zolim di situ. Di antara kedua, pemaksaan, penekanan itu nggak boleh sama sekali. Betul. Tapi kita harus bermusyawarah. Ini maunya ibu seperti apa? Sedangkan ketentuannya seperti ini. Yuk kita boleh tahu kenapa sih kendalanya? Apa yang bisa kita bantu? Malah gitu loh. Apa yang kita bisa bantu untuk sekali gitu. Pesannya sih gitu, jangan coba-coba ya nanti nyesal sendiri. Iya, pastinya makanya kita arahkan untuk beli rumah di Sayyidina Land, karena selain syariah juga dimudahkan ya akad-akadnya. Dan juga teman-teman milenial yang mau punya rumah, jangan lupa nih lihat dari Mas Eka, Mas Riki, mungkin ketemu di jalan, boleh nih langsung tanya-tanya rumah atau di sosial media mereka mungkin. Kita sering kok mobile ke beberapa seperti tempat-tempat ini ya, pasar kita masukin supaya kita meluas juga ini ekonomi Islam seperti apa sih. Kita harus ini yuk kita menegakkan nih ekonomi Islam seperti apa. Jadi langsung survei ya. Iya, sesuai dengan moto kita ya. Sukses bersama umat. Motonya apa tadi? Sukses bersama umat. Dengan syariah sukses bersama umat. Wah, moto yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman milenial, kapan lagi nih punya rumah kalau bukan sekarang? IKN tinggal 1 tahun lagi ya. Betul. Tinggal 1 tahun lagi, insya Allah presiden kita akan pindah di Indonesia masih ya, di Indonesia dan juga tentunya di Kalimantan Timur, dan kalian pasti akan tahu daerah Balikpapan seperti apa, dan kita sudah banyak sekali klaster-klaster terbaru, apalagi sudah sampai 9 ya, Mas Riki, Mas Eka, Masya Allah. Nanti kita kasih tahu nih di mana-mana. Ayo, teman-teman milenial harus punya rumah di Sayyidina Land. Siap, sambil nih kita kan hari ini bincang santai. Silakan diminum, kalau ndak manis mungkin bisa saling tatap-tatapan. Oke, siap. Mungkin kita akan lanjut di pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan keempat ya. Ini banyak banget pertanyaannya, nggak apa-apa ya. Santai aja hari ini ya. Customernya lagi itu antri, mereka sudah di belakang layar tuh. Antri untuk beli rumah nih. Teman-teman boleh nanya-nanya ya dari video yang kita share setiap harinya di Reelsnya, IG-nya Sayyidina Land atau dimanapun sosial medianya Mas Riki. Mungkin punya sosial media, bisa dipromoin? Ya, Facebooknya?
Inisial sosial media saya Ricky Yuspa. Ricky Yuspa dan juga Mas Iya. Eka mungkin punya sosial media. E1KA. Wih, E1KA simple banget, tapi syariah juga di situ. Istrinya juga syariah. Amin. Amin. Baru punya satu ya, satu aja Mas Eka ya. Mas Riki juga cuma satu, selamanya ya Mas Riki ya. Iya, baru satu. Baru satu. Selamanya. Baru satu. Ayatnya boleh memperbolehkan empat soal. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Karena kalau laki-laki biasa dipancing dengan yang seperti itu akan kemana-mana nih pembicaraannya. Baik, pertanyaan keempat nih, Mas Eka dan Mas Riki. Lokasi Shadina sampai saat ini tadi kita bilang kan ada 9. Itu saya juga penasaran, saya pikir baru 8, sekarang sudah 9. Nah, ada di mana-mana aja mungkin teman-teman Shadina Land Entertainment nih bisa tahu dan juga letaknya di mana. Ya. Dari Mas Yang pertama, Eka. Mas Riki. Mas Riki, baik. Saya jawab ya, dari kita punya 9 proyek. Awalnya kita punya di Sepinggan ya, di perumahan PTR, bukan perumahan ya, ada kawasan. Kawasan. Dalam kawasan. Wah. Awalnya kan kecil nih ya, untuk membangun suatu misi itu kan pasti ya. Betul. Ya. Itu sold out. Sold out ya. Namanya Klaster Nabawi 1 Sepinggan Hills. Satu. Dan itu sudah ada lagi. Habis. Luar biasa. Habis. Yang kedua itu Habis. kita punya di Karyangau Hills. Karyangau Hills. Yes, Klaster Nabawi 2. Itu habis juga. Habis Posisinya juga. di Karyangau Kilo 5. Aduh, saya lambat nih Mas Riki ya. Habis itu. Belum beli kita Sesuai ini. dengan keperluannya ya. Kalau di Sepinggan keperluannya dekat bandara, Karyangau dekat pelabuhan. Pelabuhan. Iya. Itu udah. Wah, jawab strategis banget ya, luar biasa ini Shadina. Center ya. Nah, Maharuf Center. Jadi kita Maharuf bikin Center. kawasan sesuai dengan ada wisatanya. di Wah, sini. luar biasa yang punya rumah di situ ya. Rata-rata sih membeli di situ sih orang-orang Perusahaan. Sekali. Biar nggak mes lagi Ya. dan juga Terus yang ketiga kita punya tempatnya kafling. juga. Kafling itu juga posisinya di Sepinggan. Sepinggan. Itu habis juga. Habis ya, tidak tersisa satupun Nggak ini. ada sisa sama sekali. Masya Yang Allah. keempat luar itu biasa. kita punya di daerah Teritip. Teritip. Ya, Teritip. Dekatnya Manggar ya Teritip Dia itu. masuk dari Pasar Manggar ya. Nah. Masuk dari Oh, Pasar Manggar. Iya. Itu kita punya kafling kebun Kafling ternak. kebun ternak. Nah itu untuk investasi ya gini ya, kita memikirkan juga ya, orang Islam itu kan diajarkan itu kalau enggak berkebun, Berkebun. ya beternak. Berternak. Jadi konsepnya ya Jangan nggak beternak salah. riba loh ya. Ya, kalau berternak riba. Jangan beternak riba. Karena kan orang-orang ini kan kalau udah banyak uang kan, saya mau Sudah. kasih utang orang ini, saya mau belikan orang ini, dana saya mau saya depositokan. Mohon maaf ya. Dan pada saat itu promonya ini ya, gratis domba ya. Nah, Gratis domba. Oh, ada dombanya. Domba ya. Iya, seperti itu. kita siapin Luar loh. biasa. Bahkan kita bantu ke pengelolaannya juga. Iya, jadi manajemennya kita berikan. Betul-betul peternakan dan Betul. perkebunan di situ ya. Di mana yang punya investasi tapi dikelolakan. Betul. Cuma di sini aja loh saya Dina. Itu pun habis. Dan itu dibantu Itu betul-betul. habis. Nah, sekarang kita lagi proses untuk pemekaran lahannya atau perluasan lahan. Luasan. Itu juga habis sama sekali Habis. tidak tersisa. Sudah closing. Wah. Terus kita punya Wah. klaster Nabawi 5, posisinya pas di sampingnya stadion. Stadion Stadion Batakan. Batakan ya. Ini yang perlu Stadion unggulan Persiba. ya, yang perlu diketahui teman-teman ya. Di semua kota yang punya stadion besar, Iya. investasinya boleh dilihat lah. Kalau punya tanah, punya rumah dekat stadion, udah bisa dilihat lah harganya Apa gimana. jangka panjangnya ya. Betul. Itu masih ada tipe 50 dan tipe 72. Iya. Oh, masih ada di situ ya. Masih Nih ada. teman-teman Tapi beberapa sahabat unit aja Shadina. ya, yang Beberapa kayak unit Pun, aja ya. Itu pun nggak banyak. Gak banyak. Nah, teman-teman Shadina kapan lagi kalau bukan sekarang? Tadi CN berapa? CN. Klaster Klaster Nabawi Nabawi 5 di Batakan Hills. Iya. Di Batakan Hills, klaster Nabawi 5. Terus- Jangan lupa dicatat teman-teman ya, biar bisa closing di Ya. situ. Terus klaster Nabawi 6 kita punya itu Batu Ampar Hills karena kan posisinya daerah Kilo ya. Daerah Kilo. juga dia posisinya daerah pendidikan. Itu sebenarnya sold out. Sold out. Posisinya sold out, tapi ini lagi perluasan Lahan baru. proyek perluasan lahan Tapi dalam itu satu pun kawasan. sudah 60% terjual. Sold out. Sudah sold out, Dalam ya. jangka waktu 2 bulan.
Tapi masih ada tersisa juga ini. Tinggal 40% aja. 40%. Karena kita belum kita buka, Iya, proyek-proyek kita itu banyak diminatin kok. Iya. Seperti itu. Mungkin nanti bisa survei teman-teman Ya, yang boleh. konsumen yang berdatangan bisa memilih klasternya dan juga bisa dibantu survei ya. Pastinya. Gratis ya, nggak ada Datang ke sini biaya ini. Kita antar kok ke lokasi. Oh iya. Terus kita luar punya biasa. klaster Nabawi 7, posisinya dekat juga dengan bandara. Kurang lebih ya sekitar 5 km ya masih. Udah nyampe. Udah nyampe Dekat ya? banget Bukan ya. nyampe. 2 kiloan lah, 2 kiloan. 2 kiloan malah. 2 kiloan itu 2 bisa kiloan jalan dari kaki. bandara. Iya. Bisa jalan kaki itu. Tinggal tipe 72. Tinggal tipe 72. Iya. Wah. Sebentar lagi soal tipe 72 nya tinggal 3 unit. Aduh, ini selip-selipan ini Itu kalau ya, betul-betul nggak betul-betul dapet cepet ini, cepetan ya. iya. Kita Nggak punya juga dapet satu ya, lagi rugi. klaster Nabawi 8. 8. Ini kemarin yang kita viralkan, maka terus hits dan alhamdulillah sold out. Di mana itu? Namanya Klaster Doma Project. Doma Project. Doma Project ini memang dari kalangan, ya mohon maaf ya, saya tidak mengecilkan atau bukan bermaksud untuk apa ya. Jadi dari kalangan menengah ke bawah boleh, sampai menengah ke atas juga boleh untuk berinvestasinya. Cicilannya kemarin mulai dari 999.000. Iya. Wow, sangat Habis. murah. Kalau rumah ini terintegrasi dengan jalur Transat. Jadi jalur utama Transat persis di pinggir jalan besar lokasi punya kita. Dan di situ rencananya kita mau bikin kampung Islami ya. Ya, Jadi betul. terintegrasi Kita bikin- dari mulai pendidikannya, kita mau bikin Ya, TPA olahraga sekolah ya kan. TPA Kemudian sekolah. untuk membangun ekosistem perekonomian Ya. juga kita mau bangun di situ. Nanti untuk ada rukonya, ada Iya. Ada kawasan namanya, komersil ya? komersilnya, ada pasarnya, tapi itu pasar Islami ya di situ Pasar ya. Jadi semuanya Islami. itu komplit di situ lah pokoknya. Iya. Kita kemas dari mulai pendidikan sampai kebudayaan yang Wah, kita ciptakan. Ya. Namanya berasa di rumah. ada di Arab di Madinah ini. Sekali. Betul-betul yang sangat merindukan Betul Mekah sekali. Madinah. Kita Terus yang akan terakhir ada ya, di sini. namanya klaster Haramain. Haramain Ini ya. yang paling ditunggu-tunggu nih. Satu-satunya. Ini klaster terbaru nih ya, di Baru, kota. Baru. Hunian Islam di tengah kota. Tengah Cuma kota. Sadina yang punya. Iya. Dan satu-satunya ya cuma Sadina aja. Cuma Sadina punya. Ada di mana nih Mas Riki? Masih nggak? Di Jalan MT Haryono. Oh, Jalan MTR. Ya, di Dekat ya. pusat kota. Dari Pokoknya bandara. kalau Betul. Kalau investasi di Jalan MT Haryono di seluruh kota di Indonesia udah pasti lah. Pasti tahu MT Haryono di mana. Berapa boleh lah. Tapi kita hadirkan dengan cicilan 2,9 aja kok. 2,9. Wah, sangat Dan bisa murah dibandingkan itu. ya dengan rumah-rumah Dengan rumah konvensional betul. yang memang sekarang pasarnya sudah Menyentuh 4 juta ke atas malahan. 4 juta ke atas. Bahkan harga satu unitnya pun sudah menembus angka 600-700 juta ya. Pastinya. Tapi punya kita Karena berapa? kita mulai dari 300 juta. 300-an. 300 juta untuk harga cash loh. Harga cash. Di kota nggak ada yang dapat segitu selain di Shardina Land. Aduh teman-teman, ayolah teman-teman konsumen yang sudah nanya-nanya mulai kemarin Mas Riki ya, pasti banyak yang nanya-nanya Banyak sekali di dan sosial belum media. closing ya. Ya. Segera Dari closing. Sisi sosial media kita, dari YouTube, dari WhatsApp, IG. Nah itu banyak sekali. Banyak, Apalagi alhamdulillah. kantor. Luar biasa. Jadi teman-teman gak ada lagi kesempatan untuk berpikir lama nih ya. Selain tadi habis ya klaster 1, 2, 3 sampai tadi itu sudah habis klasternya. Jadi teman-teman yang mau segera ayo datang ke kantornya, hubungin teman-teman yang berada di PT Shardina Land dan juga teman-teman yang sudah tadi nyebarin Facebook mereka nih. Ya. Biasa bertebaran ya, ada promo-promo di situ. Nah, Jangan lewat. silahkan di follow, jangan lupa ajak berteman mereka, tanya-tanya, dipersilahkan, dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya Shardina_Land. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup ya, Mas Eka Oke. dan Mas Riki, bincang santai kita luar biasa ya. Jadi saya menggebu-gebu mau punya rumah nih, Mas Nah, Riki. sudah Setelah waktunya. tadi, sudah Apa? waktunya Tunggu ya. apa lagi ya kan? Iya, masih muda nih, masih muda kan ya. Sudah saatnya. Belum Nggak habis usah ada ya. kontrak terus ya. Karena saya mikir juga ya namanya kontrak itu ya luar biasa ya. Sama aja kita nyicil per bulan. Lebih baik
untuk Iya, investasi apalagi ke bisa in-house, sana. kan di Saidina Land kan dicicil DPI, apalagi Betul, betul sekali. Nah, mudah-mudahan ya, mohon doanya. Siapa tahu keajaiban datang. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir teman-teman buat tamu undangan kita pada hari ini, yaitu apa nih manfaatnya untuk generasi milenial yang diarahkan untuk mempunyai hunian dari sekarang? Manfaatnya apa aja sih kita arahin mereka? Kan mereka waktunya foya-foya. Iya. Tentunya manfaatnya satu ya, bila mana kita sudah planning dari awal, kita tidak akan kesulitan di masa tua. Nah, itu. Jadi kita sudah start duluan nih kan, sebelum mungkin yang lain belum lari ya kan, kita sudah lari. Sudah mulai santai. duluan, ya. Jadi kita meniti masa tua itu tinggal fokus ibadah. Nah, seperti itu. Betul, tidak pusing lagi ya, apalagi lagi, ya kan? namanya sakit itu Betul. kita tidak tahu ya, Betul. namanya usia. Kalau saya bilang gini ya, istilah ini kalau orang bilang ya istilah kuno ya, namanya hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Wah, Kalau dari muda kita nggak susun rencana, kita, ya plan-plannya tuh. siaplah menabur apa yang Iya. kamu lakukan sebelumnya. Betul sekali. Ya kita di Saidina berkaca. Land sendiri kita ajak nih dari yang muda, dari yang apa namanya sudah beranjak menikah apa segala macam, yuk kita kasihinin semuanya, kita edukasi kenapa sih harus beli properti syariah bla bla segala macam. Dari sisi pembangunan nih, sisi pembangunan, kualitas pembangunan Kualitasnya. yang sangat-sangat kita perhatikan. Kalau sisi pembangunan Mas Eka ini, kalau saya bilang ya, kita melihat dari kualitas pembangunan, kita juga selektif untuk kontraktor untuk apa. Itu betul-betul gimana yang dilihat ya. bisa menjaga Kualitas. Kualitasnya. serah terimanya kita. Karena kan rumah ini mohon maaf ya, banyak orang bilang rumahnya murah ambil segala macam. Tapi tidak murahan ya. Tapi kalau Mas Eka sendiri ya alhamdulillah beliau hadir juga memperhitungkan secara matang ya Mas ya. Nah mungkin Mas Eka bisa jelasin. Kita artinya tidak hanya sebatas membangun ya. Nanti kata mungkin di sini rumahnya murah, terus kemudian kelihatan secara murah, baik dari mulai spesifikasi materialnya, kemudian dari segi pembangunannya, ya kan seperti itu. Itu kita jaga semuanya. Ya. Karena yang kita harapkan ini kita jangan sampai menjolimi, Ya. kan, Betul. menjolimi orang gitu loh. Kita menjual ya sesuai dengan apa yang kita jual, Apa yang diharapkan apa sama yang mereka. diharapkan juga kan seperti itu. Jadi itu yang saya sangat benar-benar jaga. Makanya dalam hal pembangunannya pun saya jujur aja mending kita istilahnya agak terlambat sedikit, tapi kualitasnya bagus. Ketimbang Betul. kita buru-buru semuanya, tapi hasilnya tidak maksimal. Iya, betul sekali. Yang saat ini yang saya lakukan, saya ada beberapa perubahan-perubahan yang memang pada saat ini kita sortir, kita lakukan evaluasi, mungkin yang dulunya mungkin ada kekurangan kita coba untuk tutupin seperti itu. Jadi setiap tahunnya tuh pasti ada, Ada oh ini evaluasi. bahannya tidak bagus yang ini dipakai, Betul. jadi ganti yang lebih bagus Betul, lagi, betul. seperti itu ya. Setiap hari Menyesuaikan. dievaluasi. Dievaluasi. Karena bangunan juga bukan setiap hari dibangun ya dari satu rumah. Betul. Kalau saya lihat ya di Saidina Land ini, ya alhamdulillah saya sudah masuk 1,5 tahun di Saidina Land ini. Kalau di tempat lain kejar progres, tapi kalau di Saidina kejar kualitas. Kualitasnya ya, Kejar makanya konsumen sampai menunggu ya beberapa Ya, bulan. Jadi Tapi konsumen itu gini, kita ajak, kita edukasi. Rumah ini akan diendapkan beberapa kali. Iya, betul. Kenapa? Setelah pondasi kita endapkan dulu. Ada pergeseran karena ada suatu beban di lahan itu sendiri. Kalau tidak ada, naik lagi, tambah beban lagi. Gimana? jadi begitu turun hujan, apa kita lihat kondisinya Iya. dulu ya. Jadi kalau di tempat lain kan nggak dipikirkan itu. Nanti ada yang rumahnya ya mohon maaf, Nauzubillah min dzalik, kita pernah lihat Mas ya, Iya. rumahnya roboh gila. Wah, luar biasa. Ya itulah artinya yang namanya kita penerapan Ya. sistem pembangunan itu kan semuanya ada tahapannya ya. Dari Betul. mulai pematangan lahan, Ya. kemudian perlu waktu dia untuk settle setelah itu sendiri, kemudian masuk ke step pembangunan itu dari mulai pondasi, kemudian dari mulai pemasangan segala macam, itu semuanya ada flow ritme untuk waktu. Jadi nggak semerta-merta misalnya dari mulai sini step langsung sini. Nggak buru-buru ya, nggak Iya, terburu-buru. jadi semuanya kalau kita pengen terintegrasi kualitas bangunan terjaga, ya harus kita kontrol Ya. waktunya. Betul. Makanya kemarin kita angkat
murah kok mewah. Murah Karena kok memang mewah, iya. yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan Betul apa yang sekali. mereka harapkan. Terkadang kan ada yang kurang inilah. Betul. Terus yang paling cacatnya lagi ya, ketika beberapa bulan sudah ada yang Betul sekali. Hancur ya, Iya, ada iya. batunya yang terlepas. Alhamdulillah di Sadinalen sendiri ya kita konsumen alhamdulillah puas lah. Iya. Puas ya, Dan beberapa bisa konsumen. sendiri itu bisa ini ya, bisa kalau memang itu rumah belum terbangun ya, bisa request untuk penambahan bangunan. Nah, Jadi tidak terpaku Luasan bangunan. harus plek seperti itu gitu loh. Tapi kalau untuk merubah tampak karena kita memang punya Sama, standarisasi, kesamaan semua supaya ya. tidak ada iri-irian Betul, kan kita betul. buat bikin standar. Tapi kalau Iya. untuk penambahan penambahan ruangan bisa. Tapi dengan catatan pada saat itu belum terbangun. Betul. Seperti itu tinggal nanti di Jadi sudah ada denahnya sebelumnya ya. Betul. Jadi yang membangun itu sudah seperti ini Iya, jadi kita tampaknya. nggak saklek gitu Betul, loh, karena kan iya. kita memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk berkreasi lah intinya seperti itu. Intinya komunikasi lah ya sama Komunikasi, konsumen. rumah baru loh. Kalau saya sering bilang sama konsumen, kenapa sih saya suka jualnya itu nih buat teman-teman ya? Kenapa saya suka jual rumah itu yang inden? Iya, Ya. Rumah inden itu kita ngebangun suatu impian. betul. Kita membangun suatu impian. Sekarang di Instagram, di Facebook, di YouTube banyak tuh referensi. Ketika kita punya dengan luas tanah sekian, dengan konsep rumah tipe misalnya 36 nih. Iya. Kita mau custom, Upgrade, ya. kita mau upgrade, itu referensinya ada. Nah kita bisa kita edukasi, saya bisa nggak saya upgrade seperti ini? Oh bisa. Nanti dengan struktur apa yang kita edukasi dulu konsumen, nanti akan sekian untuk pondasinya, ketahanan pondasinya apa kita perhitungkan. Nah jadi Semua ada di detail-detailnya. Sadinalen itu, ya kita open sih. Kalau misalnya ini kira-kira kuat nggak Pak kalau saya bangun untuk model dengan seperti ini? Gitu. Jadi ada juga masukan dan Iya, juga ada masukan. saran nih buat Iya, para ada konsumen, sisi dibantu konselingnya juga. konseling ya, dan konselingnya gratis Nah, lagi. Desain pun kita gratis kita kasih ya. Ya. Wah. Tergantung nanti mungkin untuk penempatan denah aja. Oh, untuk desainnya juga ya Desain digratiskan. gratis, Nah, kurang apa lagi teman-teman? Sudah tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa BI check in, tanpa KPR tanpa bank, ribet. tanpa asuransi, tanpa penalti dan semuanya tanpa. Tapi bukan berarti tanpa rumah ya, sahabat Syadina. Nanti bilang tanpa, tanahnya nggak ada, konfliknya nggak ada. Iya. Jadi buat teman-teman silahkan lihat langsung lokasinya. Jadi nggak ada lagi yang bilang, oh ini kayaknya palsu nih Sadinalen ini ya, nggak ada syariah, nggak juga gitu terlihat. Iya, begitu karena ditemani ya, begitu real. Ditemani langsung oleh para ada divisi, bagian divisi salesnya, ada bagian manajer operasionalnya Mas Eka. Nah buat teman-teman yang mau ke kantornya Sadinalen, tadi di mana alamatnya Mas? Di Jalan Kolonel Sarifudin Yos nomor 17, tepatnya di samping pengadilan. Dan juga dekat dengan rumah jabatan wali Jabatan kota wali kota, ya. betul. Dan teman-teman yang nggak tahu rumah jabatan wali kota itu keterlaluan Ya, paling benar ya. Iya, Tinggal jalan kaki aja betul. nyampe. Nah kalau udah tahu rumah jabatannya wali kota, nah dekat situ di samping dari pengadilan militer itu ya. Baik, mungkin itu aja. Jangan lupa sekali lagi untuk follow IG-nya CEO kita ya. Ya. Jangan lupa Mas Ricky dan Mas Eka juga untuk di follow IG-nya, dan juga pasti orang dalam sudah sudah memfollow ya. Yaitu IG-nya Dodi_I_Saputra. Oke, dan juga jangan lupa follow IG-nya distributor BR.Balikpapan. Tentunya jangan lupa juga untuk follow sosial media kita yang lainnya. Mungkin ada cloningan yang pegang itu teman-teman, silahkan ditanyakan apapun itu. Betul. Keluhan tentang perumahan atau pengen banget nih punya rumah tapi belum punya uang nih. Nah nanti diarahkan sama Seperti apa? Mas Riki karena ada konsultasi gratis nih ya. Kita kasihkan konsultasi gratis. Bagaimana cara minta duitnya? Iya. Tentunya dengan tidak meminta uang ke Mas Eka ya, karena uangnya Mas Eka banyak nih. Amin. Iya,
Amin. Nah, atau enggak boleh kalau teman-teman konsumen yang mau minta belikan sama Mas Eka boleh datang aja untuk Mas Eka bisa nggak ini 1 unit aja di sini gitu. Nanti dibantu teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman Sadina. Terima kasih udah menemani bincang santai kita. Terima kasih untuk tamu undangan kita, Mas Eka, Mas Riki. Semoga hari ini insya Allah bermanfaat ya informasinya buat teman-teman Sadina Land Entertainment. Mungkin itu aja. Saya Ani Novitasari dan juga Mas Eka. Permana. Riki Yusba. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.